Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati Kang Heri selaku Koordinator Kabupaten TPP Kabupaten Gunung Kidul, teman-teman TAPM Kabupaten Gunung Kidul, dan teman-teman PDPLD Gunung Kidul yang kami hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita semuanya bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti rakor TPP Kabupaten Gunung Kidul, walaupun belum bisa tatap muka secara langsung melalui Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabiullah Nabi Agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengikuti Zoom meeting pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah sampai detik ini terpantau 60 partisipan yang seharusnya kalau total kalau tidak salah 76 ya. Berarti masih tersisa 16 yang belum bergabung di ruang Zoom meeting ini. Bapak Ibu sekalian, Zoom meeting kali ini penting untuk kemudian kita sampaikan kepada teman-teman sekalian karena ada beberapa informasi penting yang disampaikan oleh Korprop pada beberapa waktu yang lalu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Kang Heri terkait dengan informasi-informasi terkini terkait dengan TPP. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita mulai rakor kita dan langsung dipimpin oleh Kang Heri, mari kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Di tempat masing-masing berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sebagaimana yang tadi saya sampaikan, rakor ini segera untuk kemudian kita sampaikan kepada teman-teman dan kondisi belum bisa memungkinkan untuk ketemu, sehingga kita adakan Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Yang insya Allah rakor ini akan dipimpin langsung oleh beliau Kang Heri, selaku Koordinator Kabupaten Gunung Kidul, untuk menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan di rakor sebelumnya di TPP Provinsi DIY. Pada Kang Heri, kami persilahkan. Monggo. Terima kasih Mas Haris. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya TAPM Kabupaten Gunung Kidul yang sudah gabung di Zoom. Kemudian teman-teman PD dan PLD Kabupaten Gunung Kidul yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah Alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan juga nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga sampai dengan hari ini kita dapat menjalankan tugas pendampingan di wilayah tugas masing-masing dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, jadi sebetulnya rakor ini kita rencanakan via Zoom itu sejak hari Sabtu, tapi karena ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terkait dengan eh, dokumen kontrak yang harus kita cek ulang, sehingga apa rakor ini kemudian kita undur sampai dengan Senin pagi hari ini. Yang kedua, mohon maaf karena kita belum bisa tatap muka dikarenakan kondisi dan sampai dengan hari ini kita masih berproses untuk penyusunan rekomendasi gaji Januari karena per tadi malam
Pak Gatot selaku HRD masih mengkomunikasikan beberapa hal terkait dengan DRP dari teman-teman PD dan PLD di Kabupaten Gunung Kidul. Oke, eh, teman-teman sekalian, tadi sampaikan Mas Haris bahwa ini tindak lanjut dari rakor kami TAPM dengan TAPM Provinsi dan Pak Murtodo. Mungkin sudah ada yang mendapatkan informasi dari hasil rakor provinsi, tapi tidak ada salahnya untuk kemudian kita sampaikan secara langsung dari kami TAPM Kabupaten Gunung Kidul kepada sahabat-sahabat sekalian agar tidak ada tafsir yang berbeda dan agar segera dapat kita tindak lanjuti bersama. Nah, sebelum saya sampaikan materinya, saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan, keikhlasan dalam menjalankan ibadah puasa ini dengan akhir Ramadan nanti. Izin untuk menampilkan materi. Mohon teman-teman on cam ya. Sudah terlihat? Sampun. Oke. Oke. Saya mulai dari informasi yang pertama. Jadi ini terkait dengan info terkini dan kebijakan dari para pimpinan di Kementerian Desa yang kemudian bersentuhan langsung dengan keberadaan kita di proses pendampingan desa. Ini disampaikan oleh Pak Korprov kepada kita dan secara teks tidak ada yang saya hilangkan maupun saya tambahkan. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Yang pertama bahwa kemudian secara prinsip pejabat pembuat komitmen ini eh, akan membayarkan gaji TPP mulai dari bulan Januari sebagaimana terbitnya SK yang sudah kita terima bersama. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, eh, sampai dengan hari ini bersama dengan HRD, ini kita sedang dalam rangka menyelesaikan rekomendasi pembayaran honorarium untuk bulan Januari 2025 berdasarkan pada DRP, ya, dan kemudian karena ada perubahan format baru sehingga rekomendasi yang dulu sudah pernah kita kirimkan ini harus kita sesuaikan dengan format baru yang dikirimkan oleh BPSDM. Nah, kapan ini akan direalisasikan? Insya Allah kalau semuanya lancar, tidak ada persoalan dan nanti beberapa hal dapat kita tindak lanjuti, maka kemudian ditargetkan minggu pertama bulan Maret, ini honorarium kita semua di bulan Januari itu dapat dibayarkan. Nah, kemudian eh, untuk yang Februari, sudah sejak kemarin kita berproses untuk penyusunan rekomendasi pembayaran honorarium, meskipun kemudian belum diminta sampai dengan eh, hari Minggu, tapi hari Senin ini insya Allah sudah kita siapkan. Meskipun kemudian tadi malam ada beberapa yang kita konfirmasi terkait dengan TRP teman-teman TPP di Kabupaten Gunung Kidul. Kenapa kita konfirmasi? Nanti akan saya sampaikan kondisi-kondisi yang menyebabkan kita harus melakukan
konfirmasi kepada teman-teman yang DRP-nya kemudian ada sesuatu yang harus dikonfirmasikan kepada yang bersangkutan dan juga ada beberapa yang kita konfirmasikan ke teman-teman Porcam. Nah, eh, teman-teman sekalian, ini yang harus kita ingat dan kemudian harus kita sikapi bersama dengan bijak bahwa eh, untuk ke depan, jadi setelah bulan ini ya, teman-teman, setelah bulan Februari ini, maka untuk rekomendasi pembayaran honorarium untuk bulan Maret, ini penyusunan rekomendasi berdasarkan data yang ditarik atau kemudian di cut off dari dashboard DRP itu setiap tanggal 2. Jadi mohon perhatian, mohon bantuan dari teman-teman eh, TPP di Kabupaten Gunung Kidul agar semuanya berjalan dengan lancar, maka posisi di tanggal ketika kita cut off datanya sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi gaji bulan Maret, bulan depan ya artinya, itu pada tanggal 2 semua sudah tidak ada masalah. Nah, karena ini berjenjang, maka kemudian kita harus atur betul, ya, kita harus atur betul bagaimana kemudian eh, teman-teman koordinator kecamatan ini melakukan pemantauan di dashboardnya masing-masing, sehingga bisa meminimalisir kekurangan yang ada atau kemudian input yang tidak lengkap yang dilakukan oleh teman-teman PLD. Nah, kami juga akan melakukan hal yang sama meskipun di bulan-bulan kemarin, di tahun kemarin, feedback terkait dengan DRP ini juga sudah sering kita lakukan. Nah, di tingkat kabupaten atau di Korkap nanti juga akan melakukan agenda-agenda terkait dengan pemantauan DRP teman-teman PD yang nanti akan kita feedback manakala kemudian masih terdapat teman-teman yang tidak tertib dalam pengisian DRP agar kemudian penyusunan rekomendasi itu tidak terkendala hal-hal yang seperti tadi kami sampaikan. Nah, teman-teman sekalian, eh, data-data ini sebetulnya Korprov bisa ngambil langsung dari dashboard tanpa melalui Korcam, proses yang dikirimkan oleh Korcam ke Korkap, kemudian Korkap ke Korprov. Nah, sehingga akan kemungkinan terjadi dua skema seperti diskusi tadi malam saya dengan Pak Gadot, di sela-sela Pak Gadot mengkonfirmasikan beberapa hal terkait dengan DRP. Yang pertama, skemanya adalah Korprov mendownload, kemudian mencermati hasil download ketercapaian jam kerja minimal, kemudian laporan kunjungan lapangan, kemudian hari kerja minimal gitu ya. Nah, manakala kemudian ada yang meragukan akan dikonfirmasikan ke Korkap untuk melakukan konfirmasi kepada yang bersangkutan terhadap hal-hal dan kegiatan yang dinilai meragukan. Jadi yang dinilai meragukan ini bisa jumlahnya kemarin kita temukan Di Bioro, sini berarti. tolong di mute dulu Nah, di gemapen awan ini mute Mas Gioto. gemapen. Mas Aris. Ya. Oke, saya lanjutkan.
Ini poso-poso jadi ngomongnya alon-alon. Tolong teman-teman eh, tahan dulu ya, di mute dulu. Kalau ini nanti selesai, kemudian kita ada berapa yang perlu diskusikan, kita diskusikan. Ya, eh, teman-teman sekalian, terhadap hal-hal dan kegiatan yang meragukan ini kemarin kita temukan. Jadi kalau secara data, secara data ini di DRP maupun di di download laporan itu ada yang jamnya itu 500 sekian. Itu per tanggal 27. Sehingga kita konfirmasi kepada yang bersangkutan di malam. Dan kemudian kita temukan, nah ini juga nanti kita harus hati-hati. Kita temukan kalau kegiatan dengan kunjungan lapangan, jadi satu tanggal apakah di tempat diisi dengan kegiatan dan kunjungan lapangan, ternyata tidak. Nah, baru ketemu kemudian kunjungan lapangan itu dimulai tanggal 1, tanggal selesainya, saya nggak tahu apakah salah ngeklik atau seperti apa gitu. Tapi sebenarnya kalau tidak diubah-ubah, kunjungan lapangan itu kan tanggal awal, tanggal akhirnya sama itu. Tapi ternyata diubah atau berubah, saya nggak tahu kondisi realnya seperti apa. Tanggal 1 mulai kunjungan lapangan, kemudian selesai kunjungan lapangan tanggal 26. Nah, ini kan sudah 8 kali 26. Ya, jam kerjanya menjadi 500 sekian. Nah, ini kalau kita minimalisir dengan pengecekan yang dilakukan secara berkala, baik secara pribadi, karena DRP itu tanggung jawab pribadi, kemudian oleh supervisor, semoga ini terjadi lagi di bulan-bulan yang akan datang gitu. Nah, Korprov juga menyampaikan ya eh, bahwa kemudian cross check dengan hasil rekomendasi yang disampaikan oleh Korkap. Jadi nanti secara berjenjang akan ada rekomendasi gaji di masing-masing level yang disampaikan ke level di atasnya gitu. Nah, jika terdapat penyimpangan data yang ditarik dari DRP sebagai dasar pembuatan rekomendasi, maka akan menjadi catatan dan evaluasi. Nah, tanpa penegasan ini pun sebetulnya bahwa kemudian ketika DRP itu sebagai laporan pengganti yang dulu laporan manual, itu menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan kemudian harus dilakukan proses pencermatan oleh supervisor di atasnya mengingatkan teman-teman agar kemudian bisa tertib DRP. Oke, teman-teman sekalian, berikutnya adalah ini tugas masing-masing supervisor ya. Kalau PLD maka kemudian supervisornya PD dan juga di dalamnya ada Korcam, kemudian PD supervisornya teman-teman TAPM dan Korkap gitu. Nah, tugas masing-masing supervisor ini adalah melakukan validasi DRP, ya, melakukan validasi DRP. Nah, sebenarnya kita sudah diberikan pembelajaran bahwa validasi DRP ini ya kita lakukan setiap minggu, sehingga kalau ada teman-teman PLD, ada teman-teman PD yang ternyata tidak menginput laporan di DRP, mungkin karena tidak disengaja, atau kemudian ada yang disengaja, besok saja akhir bulan toh masih bisa mengerjakan itu. Ini bisa kita ingatkan gitu. Nah, sehingga apa yang diisikan di DRP itu ya sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan setiap harinya gitu. Nah, apabila ada pemalsuan DRP menjadi catatan dan disampaikan melalui kolom keterangan di format
rekomendasi gaji dengan melampirkan berita acara penanganan pelanggaran. Nah, saya tidak berharap bahwa kemudian kita harus melakukan apa penanganan terhadap pelanggaran atas pemalsuan DRP. Jadi misalnya orangnya kok di rumah, tapi kemudian seminggu di rumah, tapi di DRP-nya kemudian diisi di desa A, desa B, desa C gitu. Ini kalau pihak luar kemudian mempersoalkan dan jadi perbincangan di publik, kemudian kita tidak tangani, maka kemudian kita yang akan terkena juga. Sehingga saya berharap teman-teman, ayo di tahun 2025 ini kita lebih tertib, kemudian menjaga dinamika kelancaran pekerjaan di masing-masing wilayah tugas. Jadi kita fokus di wilayah tugas kita masing-masing. Seperti misalnya Mas Aris gitu ya. Ini pindahan dari Kabupaten Kulon Progo. KPM-KPM stunting di Kulon Progo itu kan masih mengidolakan Mas Aris itu. Tapi Mas Aris harus fokus eh, melakukan kegiatan-kegiatan di Gunung Kidul, termasuk salah satunya adalah kegiatan fasilitasi terhadap penanganan stunting di wilayah Kabupaten Gunung Kidul, tidak di Kulon Progo lagi. Artinya sudah tidak ngurusin lagi Kulon Progo, tapi fokus di Gunung Kidul. Kemudian rekomendasi gaji secara berjenjang, ini sangat penting teman-teman. Kenapa demikian? Karena memang BPK ini saat ini sudah bisa mengakses dashboard DRP, ya, sudah mengakses dashboard DRP nasional. Sehingga kapan dia DRP misalnya mereka bisa sawayah-wayah untuk sewaktu-waktu mereka bisa mengakses dashboard DRP untuk TPP di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, khusus di Gunung Kidul. Sehingga penting untuk kemudian kita mengisikan DRP itu secara valid, ya, secara valid sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan setiap harinya. Nah, saya sisipkan terkait dengan catatan terhadap DRP kita di Kabupaten Gunung Kidul secara garis besar saja, bahwa kemudian ketika DRP ini berubah tahun 2024, kemudian berubah di akhir tahun 2024, gitu ya. Pada saat itu kemudian disampaikan agar setiap hari kita kemudian mengisi DRP, karena akan di cut off setiap hari gitu. Tapi ternyata teman-teman lebih inovatif sehingga menemukan, oh tidak setiap hari bisa Pak. Gitu. Sehingga itu dianggap sebagai sebuah hal yang sama dengan kemarin kok. Yang berbeda hanya kemudian bahwa setiap periode tertentu kemudian harus login. Jadi loginnya tidak sekali seperti dulu, beberapa periode, 3 hari, kemudian harus login ulang. Nah, meskipun demikian ternyata masih juga kita temukan tidak tertib di RP. Jadi kalau akhir bulan, seperti yang bulan Februari ini, ketika teman-teman kemudian kita feedback, itu alasannya adalah bahwa aplikasinya error. Dan itu kan sering terjadi di akhir bulan, itu pasti aplikasi DRP bermasalah. Yang tertib aja pusing, apalagi yang tidak tertib. Artinya begini, yang tertib itu tinggal mengisi hari terakhir, tanggal 28. Itu aja harus berusaha berkali-kali untuk kemudian akses,
mendapatkan celah untuk kemudian bisa menginput atau menambahkan kegiatan, apalagi yang tidak tertib. Nah, kami mencoba untuk sampling kemarin, ketidaktertiban ini masih terjadi. Jadi yang bersangkutan menyampaikan alasannya mulai tanggal 27 sudah tidak bisa diakses gitu. Nah, setelah kita cek, ternyata terakhir yang bersangkutan itu ngisinya tanggal 14 Februari. Tapi ketika kita konfirmasi di tanggal 28, tanggal 1 Maret, alasannya adalah bahwa kami tidak bisa akses sejak tanggal 27. Ini data nih, tanggal 14 itu terakhir yang bersangkutan ngisi DR. Sehingga eh, apa kita hilangkan inilah. Artinya dalam satu hari itu kalau hanya sekedar ngisi DRP 1 sampai 3 menit atau paling lama 5 menit itu kita lakukan ketika kita melaksanakan sebuah kegiatan. Apakah itu kunjungan lapangan atau kegiatan-kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh teman-teman sekalian. Sehingga paling tidak terisi. Kalaupun kemudian deskripsinya tidak bisa lengkap, ya dilengkapi kemudian lah. Tapi paling tidak hari itu sudah mengisi. Nah, kemudian yang kedua, kunjungan lapangan ini tolong diperhatikan betul tanggal mulai dan tanggal selesainya. Kalau memang hanya sehari ya sehari, gitu. Tapi biasanya rata-rata kunjungan itu kalau kita ya hanya 1 hari kan, tidak lebih dari sehari. 1 hari pun itu kalau teman-teman PLD ya, PD dan TA ini kan bisa di beberapa desa dalam satu kecamatan gitu. Nah, yang perlu diingat, saya juga sampaikan sekali lagi karena catatan tadi malam juga masih muncul bahwa kunjungan lapangan untuk PLD itu minimal adalah 15 kali. Kemudian PD 10 kali. Teman-teman TAPM 8 kali. Nah, ini ketika kemudian kita tidak 15 kali selaku PLD, tidak 10 kali sebagai PD, dan tidak 8 kali sebagai TA, itu di format baru ini kemudian rekomendasinya dibayarkan sebagian. Jadi tolong teman-teman ya untuk kunjungan lapangan karena catatannya itu adalah 10 kali, 15 kali itu minimal, ya kita lakukan sesuai dengan ketentuan minimal yang sudah diatur. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, semua supervisor diharapkan melakukan evaluasi kualitatif setiap bulan secara berjenjang. Jadi kalau PLD ya dinilai oleh Korcam bersama-sama dengan PD mitra kerja di kecamatan atau di Kapanewon. Sama halnya nanti yang penilaian terhadap PD ini juga teman-teman koordinator wilayah itu harus memberikan input kepada saya selaku Porkap untuk menyampaikan penilaian secara rutin di setiap bulan. Jadi PLD yang menilai adalah PD sama dengan Korcam, kemudian untuk PD nanti akan dinilai oleh Korkap bersama dengan teman-teman TAPM yang lain. Nah, teman-teman sekalian, untuk yang evaluasi kualitatif ini kita tidak perlu menunjukkan sopo sing melakukan evaluasi terhadap PLD-nya. Silahkan dicek di dashboardnya masing-masing. Tapi kalau sampai dengan eh, apa minggu depan ini ternyata masih kita temukan belum
nilai ya saya akan konfirmasi dan itu menjadi sebuah catatan gitu. Mengapa demikian? Karena sekarang ini evaluasi kinerja kita, jadi EK dan evaluasi kualitatif, jam kerja dan evaluasi kualitatifnya ini dari teman-teman supervisor, ini akan dilakukan perhitungan setiap 3 bulan sekali. Kalau dulu kan di akhir tahun itu. Nah, mulai tahun ini itu akan dilakukan setiap 3 bulan sekali, ya. Sehingga untuk teman-teman TPP yang mendapatkan penilaian tidak baik atau jelek oleh supervisornya, apa ini bisa jadi kemudian akan dilakukan beberapa tindakan. Tetapi jika itu akibat kelalaian dari supervisor gitu ya, maka kemudian supervisornya akan mendapatkan sanksi. Nah, teman-teman sekalian, berarti kalau kita berhitung, ini akan dilihat nanti 3 bulan di tahun 2025 ini, nilai Januari, Februari, dan Maret. Nah, April seperti apa? Ya, kita tergantung dari nilai yang kita dapatkan. Dan nilai akhir itu kan ditentukan dari nilai di DRP atau di jam kerja dan juga di evaluasi kualitatif. Contoh misalnya, kami memberikan penilaian kepada, ini contoh ya, kepada PDA gitu. Karena kita tahu di lapangan cukup bagus gitu ya. Kita berikan nilai baik. Tapi kemudian DRP-nya nggak pernah diisi. Atau DRP-nya hanya terisi eh, 10 kegiatan. Berarti hanya 80 jam. Kalau itu satu kegiatan apa 8 jam full gitu. Nah, eh, nilai akhirnya harusnya itu A atau B, tapi karena DRP-nya tidak diisi secara lengkap, maka kemudian apa nilai itu bisa C atau bahkan D. Jadi bobot penilaian ini tetap masih berlaku sampai dengan hari ini. Jadi saya minta bantuan teman-teman sekalian, nilai kita baik pun 3 bulan ke depan ini kita tidak tahu akan seperti apa. Apalagi nilainya yang kemudian eh, C atau D. Ini yang saya mohon pengertian dari teman-teman sekalian, ya, pemahaman dari teman-teman dan juga keikhlasan teman-teman untuk mempertanggungjawabkan kerja harian kita secara rutin di daily report yang sudah biasa kita kerjakan. Nah, teman-teman, ini untuk TA ya. Jadi untuk TA, SPMT-nya belum keluar, tapi di SK itu sudah ada lokasi. Sehingga teman-teman TA, Pak Selamat, kemudian Pak Teguh, Mas Saris, Mas Husnudin, ini kalau buka DRP itu kalau nggak hati-hati, kabupatennya Mas Saris dan Pak Teguh itu ya masih Kulon Progo. Kemudian Kang Husnudin itu masih Sleman, Pak Selamat juga masih Bantul. Dan ini memang belum dirubah karena pertimbangan Koprod ya sekalian nunggu SPMT lah gitu. Nah, yang seperti ini teman-teman TAPM kemudian harus ekstra hati-hati gitu karena harus pindah lokasi kabupaten. Munculnya otomatis ya Mas Haris itu ya belum Progo. Kang Slamet itu ya Bantul. Karena saya juga pernah ngecek di DRP-nya Kang Slamet ketika ngisi loh kok masih muncul Bantul gitu. Jangan-jangan nanti pindah ke Bantul lagi, gitu. Nah ini kondisinya. Nah, kemudian yang slide ini teman-teman
Jadi eh, untuk relokasi pendamping dan penetapan koordinator kecamatan atau Korcam ini eh, sebetulnya dapat dilakukan, eh, penyampaian yang disampaikan oleh Pak Mur ya, dapat dilakukan sambil menunggu proses penerbitan SPMT dengan mengacu usulan yang sudah dikirim ke pusat. Nah, saya pernah sampaikan di awal bahwa kemudian kita tidak ingin melakukan relokasi untuk pendamping, mengingat kebutuhan di lapangan gitu ya, dinamika, kemudian kecepatan dan lain sebagainya. Tapi di last minute kemudian kita diminta oleh Porprov untuk segera menyampaikan usulan dan itu sudah kami sampaikan berdasarkan hasil pembahasan dengan seluruh TA dan dinas. Nah, semoga ini kemudian meskipun terjadi pergeseran ya tidak akan jauh-jauh dari wilayah domisili sehingga proses-proses yang dilakukan oleh teman-teman nanti dapat berjalan juga sama seperti di kecamatan sebelumnya. Nah, eh, apakah kemudian Korprov akan menerbitkan surat tugas sementara? Kayaknya tidak. Jadi, ini sudah bulan Maret. Kalaupun kemudian SPMT-nya kita tunggu harusnya sudah tidak lama lagi, apalagi sekarang kita sudah proses apa SPK, bukan surat perjanjian tapi surat perintah tugas gitu ya, yang besok pagi harus saya kirimkan ke Korprov dan dari berkas yang sudah terkumpul kita masih menunggu satu orang untuk perbaikan. Ada kesalahan di lembar terakhir dan ini kita tunggu karena besok seluruh dokumen akan saya serahkan ke Korprov untuk kemudian ditandatangani oleh BPK. Nah, teman-teman sekalian terkait dengan SPK ini saya tambahkan karena kemarin juga disampaikan oleh Pak Korprov. Tapi semoga itu tidak terjadi karena kita menandatangani 4 surat pernyataan ya dan kemudian apa banyak pihak yang melihat posisi-posisi pendamping mulai dari tingkat pusat sampai dengan PLD dan perlu saya informasikan bahwa di pusat yang dulu TA utamanya itu ada hampir sekitar 60-an, sekarang tinggal 27 personil. Nah, ini kemarin Pak Korpov menyampaikan bahwa eh, tentunya dengan Pak surat pernyataan dan surat perintah tugas. Jadi di dalamnya ada pihak satu, pihak dua, tapi kemudian penamaan dari dokumen itu bukan surat perjanjian, tapi surat perintah tugas. Belum tentu semuanya akan ditandatangani oleh PPK. Tapi saya berharap bahwa kemudian tidak ada hal-hal yang terkait dengan surat pernyataan yang mengakibatkan kita tidak atau SPK kita tidak tertandatangani oleh PPK. Jadi semuanya akan bergerak bersama untuk kemudian kelancaran fasilitasi pendampingan dana desa di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Yang terakhir teman-teman, besok pagi ini sekaligus saya sampaikan kepada teman-teman TAPM eh, bahwa akan dilaksanakan dalam proses perencanaan rapat koordinasi TPP DIY yang akan difasilitasi oleh DPMK KPS DIY pada bulan Maret ini. Secara konsep apakah ini kemudian buka bersama sekalian atau apa, besok pagi kami diundang atau Porkap diundang bersama dengan
provinsi untuk kemudian mendiskusikan rencana rapat koordinasi seluruh TPP DIY yang akan difasilitasi oleh DPMK KPS Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, yang terakhir ini merupakan informasi, kita tunggu kelanjutannya nanti seperti apa. Saya kira itu teman-teman sekalian yang eh, bisa saya sampaikan terkait dengan info terkini dari Korprov, kemudian sebelum nanti dilakukan proses diskusi, mungkin jika dibutuhkan, saya akan sampaikan beberapa catatan yang ada di rekomendasi gaji bulan Januari. Ini terlihat tidak? Belum, Mas. Belum. Belum. Coba di-share lagi. Share screen. Sudah terlihat? Belum. Oke, sudah. Sampun ya. Nah, teman-teman, ini saya tidak tahu ketika proses input DRP-nya seperti apa. Pada posisi bulan Januari ya. Jadi ini yang di-feedbackkan ke saya tadi malam, ya, dan kemudian disampaikan kepada saya agar yang di blok pink, ini blok pinknya itu dari Pak Gatot, ini, bukan saya milih warna pink gitu ya. Jadi mohon perhatian, mohon kerjasama dari nama-nama berikut ini karena ada kekurangan. Kalau di sini yang kita baca adalah kekurangan kunjungan lapangan. Seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi untuk PD itu bukan 8, tetapi 10. Itu ya. Bukan 8, tetapi 10. 8 itu TA. Kemudian PLD bukan 10, tapi 15. Gitu ya. Nah, sehingga ketika teman-teman merasa bahwa dari sekian rangkaian kegiatan yang kita lakukan, misalnya ini, Mbak Emi itu kunjungan lapangannya sudah 14, kurang satu kan. Tapi karena aktivitas di kecamatan, sehingga kemudian saya tidak bisa Pak Heri, karena itu apa ya faktualnya cuma 14 itu, yang satu hari itu kita kegiatan di kecamatan misalnya. Nah, kemudian Mas Hermanto nih, contoh, kunjungan lapangan cuma satu hari, padahal harusnya 15 hari kunjungan lapangan. Mas Indra, kemudian Mas Kasino, kemudian Mas Nopri, Mbak Sari, itu ada kekurangan kunjungan lapangan. Nah, perhatian kita bersama, dan saya berharap ada tindak lanjut yang dilakukan oleh teman-teman yang tertulis di sini. Kalau yang merah daripada penasaran itu Mas Koco itu dari Sen ya. Nah, terhadap kekurangan hari kunjungan lapangan, terhadap kekurangan hari kerja normal, kemudian terhadap kekurangan jam kerja minimal, itu yang bersangkutan harus membuat surat pernyataan.
bentuknya bebas saja. Yang penting bahwa ya, menjelaskan bahwa kenapa kemudian terjadi kekurangan hari kunjungan lapangan. Kenapa terjadi kekurangan hari kerja minimal? Kenapa terjadi kekurangan jam kerja minimal? Ini harus dibuat surat keterangan. Dan karena yang tahu adalah teman-teman sendiri, kenapa kemudian kurang 2 hari, kenapa kemudian kurang 1 hari, kenapa kemudian kurang 14 hari, kenapa kurang 13 hari, dan seterusnya. Ini silakan teman-teman cantumkan di surat keterangan. Saya tidak akan membuat template karena suatu saat seandainya kemudian ditanya, disecar, nah ini kami diberikan template dari Korkap seperti ini, yaitu repot malah. Jadi silahkan dibuat surat eh, keterangan, surat pernyataan, kenapa kemudian ini terjadi kekurangan. Terutama kalau yang Januari, ini pada kasus eh, kekurangan dari kunjungan lapangan. Oke. Jadi mohon bantuan karena proses hari ini rekom gaji yang Januari akan dikirim. Mohon nanti surat pernyataannya dibuat, kemudian di-scan rapi, dikirimkan ke kami. Mas Nur, Mbak Emi, Mas Irmanto, Mas Indra, Mas Kasino, Mas Nofri, dan juga Mbak Sari. Jelaskan kondisi yang sebenarnya ketika kemudian itu terjadi kekurangan kunjungan lapangan. Oke, berikutnya yang bulan Februari ya. Hmm. Untuk yang bulan Februari, teman-teman, uh, masih setelah kita konfirmasi yang awalnya yang belum apa memenuhi ketentuan-ketentuan minimal di DRP, sekarang tinggal satu. Mas Irmanto ini masih terdapat kekurangan lapangan sebanyak 6 kali. Yang lain sudah tidak ada masalah. Nah, tolong ini segera diperbaiki, Mas Irmanto. Ini ada enggak, Mas Irmanto? Mas Irmanto ada enggak nih? Ya, Pak Edi, sudah tak perbaiki. Kalau Kirim ke Mas. ya, oke, diperbaiki, diperbaiki ya. Nanti saya apa, Mas Berkah tolong dicek, ya, Mas Berkah nanti tolong dicek di dashboard. Kemudian nanti Mas Irmanto setelah perbaikan soft filenya Siap, siap. dikirimkan ke Mas Barkah dan juga ke saya ya untuk kemudian perbaikan di Rekom ini. Saya kira itu teman-teman sekalian dan yang Januari karena kebanyakan sudah tidak bisa diubah ya sehingga surat pernyataannya mohon untuk kemudian disiapkan terhadap beberapa teman tadi. Nah, surat pernyataan itu menjelaskan kenapa kemudian terjadi hal yang seperti catatan tadi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian sahabat-sahabat semua. Waktu saya kembalikan kepada Mas Haris. Kalau teman-teman TA, PM yang lain akan menambahkan, dipersilahkan. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kang Ri atas
penjelasan dan penyampaian materinya pada kesempatan rakor kali ini. Sebelum saya buka sesi pertanyaan, mungkin dari teman-teman TA ada yang perlu ditambahkan. Pak Sur, Pak Slamet, Pak Teguh, Mas Sudin. Saya dulu Mas, saya dulu. Monggo Pak Slamet. Ya, saya mohon izin kawan-kawan perkenalkan dulu saya WTA wajah baru dari Bantul yang dimigrasi atau dimigrasi ke Gunung Kidul. Semoga nanti bisa memberikan kemanfaatan bagi semua kawan-kawan dan mohon maaf untuk timnya Mbak Nurul ketika saya datang tidak memberi info hingga sering merepotkan. Nah, memang saya masih menyesuaikan dengan tradisi di Gunung Kidul. Kawan-kawan saya hanya mengingatkan saja kawan ya terkait dengan DRP karena akhir-akhir ini ternyata DRP nggak bisa diedit ya. Jadi saya baru saja buka itu untuk mencoba memperbaiki tanggal 26 ternyata isinya langsung hapus sehingga kawan saya mengingatkan kawan-kawan agar narasi dibuat sebaik mungkin dan sesegera mungkin dan memang sebaiknya dibuat di lokasi. Nah, karena saya nggak tahu apakah nanti setelah 3 hari atau malah setelah hari berikutnya bisa mengisi atau enggak. Jadi konsekuensinya kenapa dibuat 3 bulan evaluasi setiap bulan, salah satu di antaranya kayaknya ke situ. Jadi saya hanya mencermati saja kenapa akhir-akhir ini DRP sulit diakses, sulit dimanfaatkan. Di antaranya memang mengharuskan kita untuk mengisi setelah hari itu, setelah kegiatan. Nah, kemudian yang kedua, eh, karena ada 2 program yang sebentar lagi harus kita laksanakan, satu pendataan indeks desa dan yang kedua adalah fasilitasi ketahanan pangan. Ini mohon izin Pak Korkap tadi saya WA ke grup, apakah memungkinkan hari ini setelah ini dilanjutkan dengan Zoom tentang indeks desa yang langsung dari Pak Mustaqim. Ini Pak Mustaqim menunggu dan beliaunya hari ini siap untuk menyampaikan ke kawan-kawan. Mumpung ini ada 69 yang gabung. Itu ada lumayan banyak. Hanya saya bertanya ke Mas Aris yang fasilitasi link ini apakah memungkinkan atau tidak. Sangat mungkin. Itu. Kalau memungkinkan ya nanti linknya tak kirim ke Pak Mus biar biar belum bisa masuk setelah setelah urusan per DRP-an dan pergajian di bulan Januari Februari ini clear. Itu aja. Kemudian yang terakhir saya sampaikan, mohon maaf, hari Jumat kemarin kita rapat dengan dinas dan saya dengan Mas Heri hadir. Kemudian saya matur ke Mas Heri, saya akan coba untuk membuat panduan fasilitasi ketahanan pangan. Jadi ini fasilitasi pendampingan, ya, bukan konteksnya adalah panduan bagi kelurahan, tidak, tapi ini adalah panduan yang nanti akan digunakan oleh kawan-kawan pendamping. Karena ketika kita menggunakan panduan itu yang sering kita alami adalah file itu dikirim langsung ke kelurahan. Ini sekali lagi yang panduan yang saya coba ini adalah panduan pendampingan. Apa yang kita lakukan dan apa yang kita hasilkan, kemudian apa yang kita laporkan. Itu yang kita tulis. Jadi sementara itu Mas Aris matur nuwun bila disepakati akan dilanjut oleh Pak Mus barangkali 1 jam lah. Nanti bisa Pak Mus untuk menyampaikan arahan atau apa ya sedikit penjelasan berkaitan dengan indeks desa. Itu matur nuwun saya kembalikan. Ih, matur nuwun Pak Slamet. Nggih, terima kasih informasinya. Ini ketika Pak Slamet menyampaikan DRP nggak bisa diedit, saya langsung cek ini. Ternyata betul tidak ada menu edit sekarang. Jadi mungkin bisa ngedit, tapi cuma nggak ada menu tombol edit atau simpannya. Adanya cuma tinggal menu hapus nih. Nah, sehingga sepertinya kalau mau edit ya hapus dulu ini ya, Pak Slamet ya. Nah ini, begitu teman-teman sekalian sehingga harapannya memang DRP bisa diisi secara tertib dan sesuai dengan harinya, sehingga di kemudian hari tidak ada kendala masalah yang terjadi. Eh,
Dari Pak Sur, mungkin ada tambahan atau Pak Teguh? Ya, ya. Nggih, Ya, monggo Pak terima kasih. Teguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Yang kami hormati Pak Heri selaku Korkap, teman-teman di APM, PD, dan PLD yang kami banggakan Kabupaten Gunung Kidul. Mungkin pertama-tama ya perkenalan ya sama dengan Pak Slamet dan Mas Aris dan teman-teman lainnya. Ya, tepang teman-teman, saya Teguh Santoso ya. Eh, eksporan dari Kulon Progo sekarang gabung di Kabupaten Gunung Kidul. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kami sudah beberapa kapanewon ya kunjungan lapangan. Sudah ada beberapa yang kenal ya. Tapi mungkin juga ada yang belum ketemu dengan kami. Kemudian yang ketiga, karena kami disamperi sebagai PIC, terutama untuk data-data Molnep Didi, peninggalan Mas Agus DP yang tahun 2012. Nyuwun sewu, meskipun kemarin kami belum berkenalan, tapi kami sudah mengoyak-ngoyak konco-konco. Ya. Nah, monggo ini teman-teman, bagi yang belum lengkap, segera dilengkapi, karena bagaimanapun juga, meskipun nanti dengan pindah lokasi Kapanewon, dengan pasti ditagih dengan data itu. Nah, karena kami meneruskan dari Pak Gus, kami ngoyak-ngoyak juga. Ya. Khususnya untuk Sarpras, kalau kami cek memang ya progresnya sudah lumayan tinggi lah. Ya. Tapi mungkin data-data di dalamnya itu tolong dilihat lagi. Mungkin teman-teman yang upload, mungkin datanya belum lengkap seperti kemarin saya sampling beberapa itu ada untuk berita acara itu isinya cuma form kosong diupload. Itu bisa juga, cuman itu nanti kalau dicek yo kurang kurang sip lah ya. Hanya tolong data-data yang masih bisa diperbaiki. Kemudian untuk PIC non Sarpras terus terang bukan saya, meskipun kemarin kami juga berusaha ngupload dengan Sarpras ya, posting di tempat grup. Hanya tolong juga dilengkapi. Ini kebetulan PIC-nya Pak Suryanto ya. Nanti bisa berkoordinasi langsung dengan Pak Suryanto. Oke, mungkin sementara itu saja dulu dari saya, nyun tulung kerjasamanya, sehingga Monep DD ini untuk Kabupaten Gunung Kidul jangan sampai ketinggalan. Ya. Kalau Sarpras kayaknya nggak ketinggalan, kita sudah ya termasuk lumayan lah, sudah mentok mungkin. Tapi untuk non Sarpras ini masih kurang banyak. Demikian teman-teman semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada moderator Mas Aris. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Teguh. Pak Sur, ada yang perlu disampaikan? Siap. Makasih Mas Haris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. terima kasih atas waktunya dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Teguh terkait dengan data Monef Didi. Ini juga sama yang ingin kami sampaikan terkait dengan data non-Sarpras. Nah, dari data non-Sarpras itu baru 89% untuk inputannya. Sehingga ini masih ada sekitar 11% ya. Nah, ini saya kira apa? Nah, juga akan jadi pertanyaan kenapa ini belum diinput dan logikanya untuk bulan Maret ini itu sudah kegiatan kegiatan sudah fix. Artinya sudah fix itu apakah itu sudah dikerjakan atau tidak dikerjakan atau itu tersisakan. Artinya kegiatan-kegiatan itu
harapan apa bisa sudah disesuaikan dengan realisasinya di lapangan. Sehingga sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menginput gitu. Nah, ini saya kira catatan buat teman-teman, mohon untuk segera diinput, minimal kegiatannya itu diinput gitu. Sehingga nanti kegiatan inputan kegiatan non sarprasnya sudah 100%. Persoalan itu nanti sudah terlaksana, kemudian terlaksana dengan sisa mana, kemudian tidak terlaksana, itu mohon disampaikan di kolom keterangan, gitu ya. Dan ini juga masih saya temukan juga terkait dengan data-data isiannya. Mohon teman-teman dengan sangat untuk mengisi data itu sebaik-baiknya. Artinya ya terkait dengan apa data foto, kemudian ada data berita acara. Ini mohon untuk diisi sesuai dengan realisasinya, gitu ya. Jadi kalau sekarang apa eh, beralasan ini berita acaranya belum dibuat, ini juga apa sudah nggak jadi alasan lagi. Sehingga mohon untuk bisa dilengkapi dan untuk teman-teman yang mengisi berita acara yang kemarin itu bahasanya sementara, mohon untuk diedit dengan berita acara yang real. Nah, kemarin juga masih kita temukan yang sama dengan kasusnya yang di Sarpras. Ini berita acara ya ada yang bahasanya ini sudah upload, tetapi bukan berita acara yang sesuai dengan kegiatannya. Nah, ini nih apa? Saya kira mohon apa tidak perlu kami sampaikan secara detail mana saja, tetapi teman-teman punya inisiatif untuk melakukan perbaikan itu. Eh, Khawatirnya nanti ini juga termasuk menjadi evaluasi kita bersama. Ini saya kira untuk Kabupaten Gunung Kidul progresnya masih 89%. Monggo nanti kalau ada kesulitan silahkan bisa sampaikan ke kami. Itu. Makasih. Itu aja Mas Aris. Dan untuk tadi sudah disampaikan yang indeks desa mungkin nanti langsung ke Pak Mustaqim gitu. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya kami buka apa kesempatan untuk bertanya. Kalau ada yang perlu ditanyakan dan disampaikan, monggo kami persilahkan. Mbak Mbak Nurul ya, kalian, monggo Mbak Nurul. Ya, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu. Eh, Sebelumnya ngatur nuwun nggih Pak atas waktunya. Sugeng Ngenjang Pak Korkat dan Pak TA Kabupaten Gunung Kidul. Nggih niki sebenarnya ini yang pertama saya mengucapkan terima kasih karena pada pagi hari ini kami mendapatkan kabar yang alhamdulillah saya nggih Pak karena terkait dengan gaji TPP. Mboten sah guyu ngoten lho Pak Aris. Kemudian yang kedua Pak Niki, saya hanya bertanya Niki sedikit saja. Tadi Pak Hedi sempat menyampaikan terkait dengan SPK yang tertanda tangani dan tidak oleh PPK. Nah, Niku Pak mungkin misalkan ada informasi sedikit lagi Pak, maksudnya terkait itu apakah karena ada hubungannya dengan surat pernyataan yang kita tanda tangani 4 itu, ataukah ada suatu hal yang menyebabkan SPK kita itu tidak ditandatangani oleh PPK. Dan itu saja yang saya tanyakan Pak. Mungkin matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Ini ada lagi nggak sebelum kita sampaikan ke Kang Heri? Nggak ada ya, cukup ya. Monggo Kang Heri bisa ditanggapi. Ya, terima kasih Mbak Nurul atas
responnya ya. Jadi memang bagian dari yang disampaikan Pak Korprof itu ada yang menggembirakan karena terkait dengan gaji, tapi juga ada yang mengkhawatirkan ketika informasi disampaikan bahwa kemungkinan akan ada SPK yang tidak ditandatangani karena surat pernyataan yang sudah kita tanda tangani juga gitu. Nah, hanya saja sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan informasi apapun dari Korprof terkait dengan apa kira-kira kalau tidak ditandatangani karena apa gitu. Saya berharap bahwa kemudian ketika tidak di apa tanda tangani itu bukan yang ada di Gunung Kidul. Jadi Gunung Kidul semuanya ditandatangani karena sudah masuk di SK kan, terus mlebu nang SK, kemudian kemarin feedbacknya juga sudah dilakukan semua untuk perbaikan oleh teman-teman, walaupun ada juga yang kemudian perbaikannya sampai 4 kali. Ada yang tidak perbaikan, nah, teman-teman yang tidak perbaikan, kita syukuri sampai dengan hari ini tidak ada feedback dan surat perintah kerja SPK-nya hari ini sudah ngumpul semua dari 76 TPP di wilayah Kabupaten Gunung Kidul. Kita tinggal nunggu perbaikan lembar terakhir dari beberapa teman. Allah besok pagi akan saya sampaikan ke Pak Korprof. Jadi itu Mbak Nurul. Jadi yang disampaikan Pak Korprof itu tidak ada apa, penjelasan lanjutan. Tapi kalau melihat dinamikanya harusnya ketika tidak ada yang sangat krusial terkait dengan surat pernyataan harusnya semuanya dikontrak. Itu terkait dengan penjelasan yang ini bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, Pak. Matur nuwun. Oke, nah kemudian saya menambahkan tadi itu yang disampaikan oleh teman-teman TA yang mana FDD monggo segera diselesaikan. Sarpras tadi catatan yang kemudian harus diperhatikan betul eh, apa karena pergeseran PD itu pasti terjadi, cuma kita nggak tahu kapan gitu. Ya, silakan segera diselesaikan. Kemudian yang kedua, fasilitasi untuk pengajuan dana desa tahap yang pertama. Ini beberapa dokumen coba kita sampling kemarin. Jadi perkal APBK-nya itu yang ketentuan perundang-undangan. Ini masih mengacu mencantumkan ketentuan-ketentuan yang lama yang tahun ini sudah. Nah, tolong teman-teman sebelum di-upload bisa membantu desa untuk dicek ya. Jadi regulasi yang masih berlaku itu ada kalau di kita di Kementerian Desa ya Permendes 7, kemudian yang terakhir Permendes 2. Nah, kemudian untuk PMK-nya itu 145 dan 108. Dari dua ketentuan di Kementerian Keuangan dan juga Kementerian Desa ini ada banyak perkal yang tidak mencantumkan itu. Sehingga prosesnya hari ini sedang proses untuk pencermatan satu persatu dan ini bikin lama. Akan lebih baik kalau kemudian itu sudah dilakukan pengecekan sebelum diupload oleh teman-teman di tingkat kecamatan. Itu kemudian untuk ketapang, ketahanan pangan. Jadi hasil pembahasan di hari Jumat kemarin, intinya bahwa ketika kita di Gunung Kidul ini sudah punya BUMDes, maka kemudian kegiatan ketapang
kita ikuti ketentuan seperti yang ada di Kepmen 3 tahun 2025. Saya tadi Pak Slamet menyampaikan akan panduan fasilitasinya, sementara panduan yang nanti akan dilakukan oleh desa, teknis sampai dengan APBKL perubahannya, mudah-mudahan nanti akan diterbitkan dari Dinas atau Setda Kabupaten Gunung Kidul. Intinya skemanya adalah dilaksanakan oleh BUMDes karena kita semua sudah punya BUMDes sehingga tidak akan mengambil opsi yang kedua dan juga yang ketiga. Nah, teknisnya nanti seperti apa? Ini kita tunggu. Yang penting 20% itu aman dulu. Sekalipun nanti tahap 1 cair, agar desa tidak mendapatkan masalah, itu diamankan dulu sampai kemudian kita bisa memfasilitasi dan mendampingi pelaksanaan oleh BUMDes. Saya kira itu Mas Aris dan berapa setengah 10 ya. Selamat yang Pak Mustaqim sudah siap ya? Pak Selamat. Insya Allah siap. Oke, Oke. sudah tak kirim linknya. Kalau masih ada yang perlu, oke, kalau masih ada yang perlu didiskusikan, monggo ini nanti mudah-mudahan kita bersama dengan Pak Mustaqim dari jam 10 atau bisa diajukan kalau ini sudah dirasa cukup. Saya kembalikan ke Mas Aris. Matur nuwun Kang Heri atas tambahan penjelasannya. Baik teman-teman sekalian, ini Alhamdulillah ternyata Pak Mustaqim sudah gabung di ruang Zoom kita. Selamat datang Pak Mustaqim. Selamat pagi. Oh, selamat pagi. Semangat. Matur nuwun Pak Mustaqim. Baik teman-teman sekalian, ini nanti rakor kita lanjutkan langsung dengan sosialisasi IDM yang seolah langsung akan disampaikan oleh Pak Mustaqim. Namun sebelum ke sana, teman-teman sekalian, saya mengingatkan kembali terkait dengan pelaporan DRP nggih, yang belum upload dokumen DRP. Monggo kami persilahkan untuk segera upload. Per pagi ini kalau nggak salah baru 69. Berarti kurang berapa Kang Heri? 69 kurang 7 ya, kurang 7. 7. Monggo yang belum upload karena itu menjadi arsip kami kita di kabupaten. Salah satu contoh kemarin ketika Korprop minta DRP Januari, kabupaten lain kewalahan, kebingungan. Gunung Kidul tinggal buka draft, semua DRP lengkap ada. Gitu nggih Kang Heri nggih. Terus kemudian yang kedua menambahkan yang disampaikan oleh Kang Heri terkait dengan persyaratan dokumen penyaluran dana desa tahap 1. Monggo kami imbau kembali per pagi ini yang sudah terkumpul itu nanti tak share di grup. Sementara itu ada 113 atau 78%. Masih tersisa 31 kelurahan yang belum upload dokumen penyaluran dana desa. Karena beberapa kali desa sudah menanyakan kapan dana desa tahap 1 bisa cair seperti itu. Begitu nggih teman-teman sekalian dengan beberapa catatan yang tadi disampaikan oleh Kang Heri nggih. Jangan sampai nanti harus mengulang 2 kali atau bahkan berkali-kali. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun Pak Sur? Enggak, ini Pak Endri telepon. Oh, baik teman-teman sekalian. Sebelum waktu nanti kita masuk ke indeks desa, terakhir ada yang perlu disampaikan tidak terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Kang Heri ataupun teman-teman TA. Oke, Mas, Oke, tolong direkam nggih, Mas. sudah Oke. on record. Oke, matur nuwun.
Ada yang perlu disampaikan teman-teman PDPLD? Cukup ya? Baik, kalau cukup tidak ada, selanjutnya waktu sepenuhnya akan kami eh, berikan, serahkan kepada Pak Mustaqim untuk bisa menyampaikan kaitannya dengan kegiatan pendataan atau pemutakhiran indeks desa di tahun 2025 ini. Eh, Kepada Pak Mustaqim, sepenuhnya kami persilahkan. Nggih, matur suwun. Eh, Ingkang kula hormatin rekan-rekan TPP se-Kabupaten Gunung Kidul, Pak Heri, Aris, Pak Slamet, Pak Indarto, Pak Suryanto, sedanten ngapunten. Eh, Kita fokus